Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tesalonika Persdestopu dengan NIM 11S21005 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari perbaikan UTS Praktikum pengembangan aplikasi mobile, yaitu membuat aplikasi Dinopedia. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi dari aplikasi Dinopedia. Nah, aplikasi Dinopedia ini merupakan aplikasi yang menampilkan informasi terkait hewan-hewan purba, khususnya dinosaurus, yang mana nantinya ini akan terdapat 8 kelompok besar dinosaurus yang dikenal sebagai family. Nah, kelompok besar ini nantinya akan menampilkan informasi terkait nama, family, deskripsi, periode hidup, karakteristik fisik, habitat dan lingkungan, perilaku, dan klasifikasi. Selanjutnya, aplikasi ini nantinya juga akan menampilkan informasi terkait lebih dari 15 dinosaurus. Maksudnya ini adalah setiap family akan menampilkan 2 contoh dinosaurusnya. Nah, yang mana contoh-contohnya nanti itu akan ditampilkan berupa gambar, nama, deskripsi, karakteristik, kelompok, habitat, makanan, panjang, tinggi, bobot, dan kelemahannya. Selanjutnya bisa kita lihat ada main activity. Nah, untuk main activity ini adalah aktivitas utama yang pertama kali akan tampil ketika kita menjalankan atau membuka aplikasinya melalui Android Studio ataupun dari handphone kita sendiri. Nah, di mana activity-nya ini terdiri dari 8 family dinosaurus tadi seperti pada deskripsi yang sebelumnya. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan main activity ada judul aplikasinya yaitu Dinopedia App. Kemudian di sini ada tombol about yang mana nanti ketika diklik dia akan masuk ke halaman detail about. Nah, kemudian inilah dia isi dari main activity ini ada tadi 8 family, yaitu ada Theropoda, Sauropoda, Ornith, Sera, Hadro, Sauro, Carno, dan Ankylosauria. Inilah ke-8 family dinosaurus tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat pada main activity. Ada didefinisikan objek dino family. Maksudnya itu setiap dari family-nya akan ditampilkan contoh-contoh objeknya. Misalnya di sini ada Tyrannosaurus Rex. Nanti akan ditampilkan lah deskripsinya, karakteristik kelompok dan sebagainya. Selanjutnya ada main activity. Nah, pada main activity ini berisi list semua dino yang kita miliki. Bisa kita lihat ada list object.add, ada family Theropoda, Sauropoda, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk semua list dino ini sendiri nanti akan dimasukkan ke dalam MyAdapter. Inilah ada file adapter sama dengan MyAdapter. Dia akan dimasukkan ke dalam ini, yang mana adapter ini nantinya akan memasukkan semua data pada list dino ke dalam objek item. Selanjutnya, berikut ini adalah objek item, di mana objek item ini terdiri dari image view, kemudian ada image view ini nanti dia berupa gambar, kemudian text view ini yang mana nantinya dia akan berupa judul dari si dinonya atau nama dari si dinosaurus tadi, kemudian untuk ini nanti akan berisi text view selanjutnya ini nanti akan berisi dinosaurus, deskripsi singkat dari si dinosaurus. Bisa dilihat pada codingannya ada image view, text view, kemudian ada text view. Selanjutnya ada myObject. Nah, pada myObject ini berisi data kelas yang digunakan sebagai detail yang akan ditampilkan pada si objek activity-nya tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ada data kelas myObject. Nah, di sini diinisialisasikanlah semuanya. Ada gambar objek, nama, deskripsi, periode, seperti pada deskripsi sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya ada MyAdapter. Nah, MyAdapter ini adalah kelas yang digunakan untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan ke dalam objek item. Nah, bisa dilihat di sini ada file gambar objek view, nama objek view, file deskripsi view, yang mana ini untuk menginisiasikan gambar-gambarnya, nama, kemudian deskripsinya. Dan bisa kita lihat kembali
Dimana untuk file gambar, file nama, dan file deskripsi ini adalah item yang nantinya akan ditampilkan pada item view. Nah, selanjutnya untuk yang ini ada gambar object view, nama object view, deskripsi object view. Ini nanti untuk mengambil view yang dibutuhkan dari item XML. Nah, kemudian di sini ada override find on click dan sebagainya. Ini merupakan data yang akan dikirimkan dari intent ke activity detail dari si Dino family-nya tadi. Kemudian bisa kita lihat di sini ada file position sama dengan adapter position. Nah, maksudnya ini adalah ini digunakan untuk mendapatkan posisi item yang diklik dalam daftarnya tadi. Nah, jadi adapter position ini adalah properti yang menyimpan semua posisi item dalam adapter. Jadi dia dikelola di dalam adapternya tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada file intent sama dengan intent. Nah, untuk ini berisikan nanti ini berisi baris ini nanti itu untuk membuat sebuah objek, membuat objek intent yang akan digunakan untuk memulai aktivitas baru. Jadi bisa kita lihat dari my adapter ini merupakan logika yang menyimpan data dan menginisialisasikan objek-objeknya ini tadi. Kemudian ada menginisialisasikan objek intentnya ini tadi untuk memulai detail objek activity. Nah, jadi ketika suatu item di dalam daftar ini tadi diklik, maka dia akan muncul sesuai dengan activity yang sudah ditentukan. Nah, jadi data yang diperlukan untuk menampilkan si detail objek ini atau item ini nantinya akan disertakan di dalam objek intentnya tadi, dan nanti akan dikirimkan ke activity tujuan. Nah, selanjutnya ada dinosaurus item adapter. Nah, yang mana pada bagian dinosaurus item adapter ini kita memasukkan data yang dibutuhkan. Nah, misalnya data yang dibutuhkan itu ada gambar, nama, deskripsi, dan sebagainya. Nah, jadi ketika item tersebut diklik, maka nantinya akan masuk ke halaman detail dinosaurus activity. Itulah diinisialisasikan dengan file intent sama dengan detail dinosaurus activity. Selanjutnya bisa kita lihat ada dinosaurus item adapter. Nah, pada bagian dinosaurus item adapter ini adalah implementasi dari adapter yang digunakan untuk menampilkan daftar objek atau entitas yang ada dalam aplikasi. Nah, yang mana secara keseluruhan adapter ini berfungsi sebagai jembatan antara data objek dinosaurus, yaitu ada dalam list objeknya tadi, dan tampilan yang ditampilkan dalam recycle view-nya. Nah, bisa dilihat di sini ada override find on create view holder, di mana on create view holder ini digunakan untuk membuat instance baru dari my dinosaurusnya tadi. Nah, kemudian ada override find get item count, di mana ini digunakan untuk memberitahu si recycle view-nya berapa banyak item yang perlu ditampilkan. Nah, kemudian ada override find on bind view holder, yang mana ini untuk menetapkan data pada posisi tertentu ke view holdernya. Selanjutnya ada detail dinosaurus activity. Nah, pada bagian ini merupakan tempat untuk menampilkan data spesifik tentang dinosaurus berdasarkan data yang diterima dari aktivitas sebelumnya. Nah, berikut ini adalah tampilan XML activity detail objeknya. Sini bisa kita lihat ada nama objeknya, ada beberapa gambar, teks view, yang mana ada berisi deskripsi dan sebagainya. Selanjutnya untuk tampilan XML activity detail object. Nah, terdapat recycle view yang akan menampilkan list dari contoh family si dinosaurusnya tadi. Inilah contoh recycle view-nya. Nah, kemudian terdapat
tombol Shimor, yang mana tombol Shimor ini untuk melihat semua contoh dari dinosaurus tiap family yang ada. Kemudian selanjutnya untuk tampilan XML detail dino, untuk tampilan activity detail dino ini akan tampil ketika kita menekan list dari si dinonya yang ada pada tiap family ataupun halaman dari si more dino yang tadi. Kemudian di sini ada tombol share yang dimana kita juga dapat melakukan share ke WhatsApp ataupun ke media sosial lainnya. Dan untuk tampilan Aldino-nya ini, tampilan XML-nya itu seperti ini, ada recycle view dari semua dinonya tadi. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan data, itu penyimpanan datanya dibuat pada beberapa string XML sesuai dengan jenis dino yang ada. Di mana di sini bisa kita lihat saya membuat beberapa string XML, di mana string-string ini sesuai dengan judul-judul dari atau objek dari berbagai dinonya tadi. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan aplikasi Dinopedia-nya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan dari Dinopedia yang telah saya buat. Nah, ini adalah contoh recycle view-nya yang terdiri dari 8 family-nya tadi. Ini contoh family-nya, yang mana untuk tampilan main activity-nya tadi ada about, dimana ketika kita klik tadi tombol about, dia akan masuk ke halaman profile saya. Ketika kita juga ketekan tombol back, dia akan kembali. Nah, selanjutnya ketika kita klik salah satu family-nya ini tadi, dia akan menampilkan tadi ada gambar, ada nama objek, gambar, kemudian nama objeknya lagi, kemudian ada deskripsi dan isinya, periode hidup dan deskripsinya, dan sebagainya. Kemudian ada tadi contoh dinosaurusnya tadi. Nah, inilah contoh recycle view-nya tadi. Nah, jadi contoh dinosaurus ini ketika kita klik juga dia akan menampilkan nama objek, gambar, kemudian deskripsi dan sebagainya. Nah, ketika kita tekan tombol back dia akan kembali. Nah, di sini ada tombol Shimor juga. Nah, ketika kita klik tombol Shimor dia akan menampilkan semua contoh dinosaurus dari berbagai family yang ada. Nah, jadi di sini ada 16 dinosaurus karena tadi ada 8 family, jadi ketika kita klik tombol Shimor dia akan menampilkan 16 dari contoh dinosaurus yang ada berdasarkan family-nya tadi. Nah, selanjutnya di sini ada tombol share yang mana kita bisa membagikannya ke beberapa sosial media. Begitu juga dengan beberapa family yang lain dapat menampilkan berbagai deskripsi dan karakteristik serta kelompok lainnya. Sekian video penjelasan presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.